Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Nurakidah, NIM 2018-33157 dari kelas 7E PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar kelas 2B. Kesulitan belajar pada umumnya, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan dan kebutuhan usaha yang lebih giat untuk mengatasinya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, di mana hambatan tersebut mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Kesulitan belajar merupakan suatu hal yang dialami oleh sebagian siswa di sekolah dasar, bahkan dialami oleh siswa-siswa pada jenjang selanjutnya. Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang di mana mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajar sehingga kesulitan untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan tersebut bisa disadari maupun tidak oleh orang yang mengalaminya, dan orang yang mengalaminya akan mendapatkan hasil di bawah semestinya dalam proses mencapai hasil belajar. Gejala dan ciri kesulitan belajar. Nah, gejala yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan membaca. Adalah kemampuan belajar anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi, usia, dan pendidikannya. Dan yang kedua ada disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil ataupun tulisan tangannya buruk. Ciri kesulitan belajar. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar yang dialami siswa seperti berikut ini menurut Mutiara Endah tahun 2010. Yang pertama, gangguan persepsi visual, yaitu sering tertinggal huruf dalam menulis. Dan yang kedua, ada gangguan persepsi auditori, sulit membedakan bunyi, menangkap secara berbeda apa yang didengarnya. Yang ketiga, gangguan bahasa, sulit menangkap dan memahami kalimat yang dikatakan kepadanya. Dan yang keempat, kacau atau distractibility, tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting. Faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Yang pertama, ada faktor internal siswa, ada faktor fisiologis dan faktor psikologi. Dan yang kedua, ada faktor eksternal siswa, yaitu ada faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan tempat tinggal. Nah, yang ini ada metode pengambilan data. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tambirjo tahun pelajaran 2020-2021. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Subjek penelitian ini adalah 4 siswa dari kelas 2B SD Negeri Tambirjo dan seorang guru dari kelas 2B tersebut. Nah, yang pertama, analisis data. Nama Nuril Fala Sohibi Ajmain atau sering dipanggil Nuril. Peserta didik kelas 2B ini memiliki kesulitan belajar dalam membaca dan keterlambatan dalam menulis. Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, ternyata peserta didik tersebut belum bisa membaca dan keterlambatan dalam menulis dan kurangnya perhatian atau pendampingan dari orang tua dalam pembelajaran.
Nah, upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi kepada siswa agar giat belajar, memberikan saran kepada orang tuanya agar lebih memperhatikan atau mendampingi siswa saat pembelajaran atau memberikan perhatian khusus. Nah, yang kedua ada Restu Agung Handayani atau sering dipanggil Restu. Peserta didik kelas 2B ini memiliki kesulitan belajar dalam menulis huruf jika tidak melihat huruf tersebut. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, ternyata peserta didik tersebut belum bisa menghafal huruf abjad dan kurangnya perhatian dari orang tua. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi kepada siswa agar giat belajar, memberikan saran kepada orang tuanya agar memperhatikan atau mendampingi anak saat belajar di rumah, mendampingi siswa saat pembelajaran atau memberikan perhatian khusus. Nah, yang ketiga ada Ridho Agung Handayani atau sering dipanggil Ridho, peserta kelas 2B ini memiliki kesulitan belajar dalam menulis huruf jika tidak melihat huruf tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, ternyata peserta didik tersebut belum bisa menghafal huruf abjad dan kurangnya perhatian dari orang tua. Upaya yang dilakukan yaitu sama, memberikan motivasi kepada siswa agar giat belajar, memberikan saran kepada orang tuanya agar lebih memperhatikan dan mendampingi anak saat belajar di rumah, mendampingi siswa saat pembelajaran atau memberikan perhatian khusus. Nah, yang keempat yaitu ada Seiza Zulia Azra, yaitu sering dipanggil Seiza. Peserta didik kelas 2B ini memiliki kesulitan belajar dalam slow learner. Dari hasil observasi wawancara yang saya lakukan, ternyata peserta didik tersebut faktor internal bawaan lahir IQ rendah karena turunan orang tua. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi kepada siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.